Tenenet. 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 Salah. Tenenenenenet. Oh iya. Tenenet. Salah. Coba lagi sekali lagi. Tenenet. Tenenenenenet. Tenenenet. Tenet. Waduh. IDM jadinya ya. Oke. Halo. 2 minggu syuting lupa tagline. Zero Tuan, how may I assist you? Back with me Queen. Back with me, Chris. Yes, dan Yes. kita kembali ke segmen yang sudah cukup lama kita tidak lakukan. Sangat lama sekali. Iya, Baru ya. 2 kali loh segmen ini. Baru 2 kali ya, ini berarti yang ketiga. Ketiga dari Pro Lock Produk lokal. Yeah. Dan kita di sini tidak hanya kedatangan produk ya. Tapi Kita juga kedatangan pemiliknya. Pemiliknya. Silakan. Dia ngaku-ngaku. Wah, boleh gitu. Gak boleh gitu, kerja keras orang, main akuisisi aja. Mesti respect sama ownernya, karena kita mau ngebahas brand. Minority. Ya, nah sebenarnya pertanyaannya ini kan tulisannya minor, terus ada apostrophe Ties ya. ties. Jadi bacanya itu minor ties atau minorities atau gimana? Gue sih ngobrol sama ownernya, dia gue ngomong minorities sih. Minorities ngomongnya. Oh, minorities. Ya, kita ada apa di dalam sini nih? Ada 2 item loh ya. Ya, ada Coba kita setrika lihat. sama Apa? jadi home appliance Iya, ya. iya. Bukan ya, ini fashion brand. Satu lagi dong. Oh, oke. Oh, dua-duanya langsung keluarin. Oke. Oke. Budget ya ini plastik burem. Ini pasti kayak gini mahal ya kayaknya. Ah. Mahal ya. Oke, dari yang Aku mana udah dulu pakai nih? ini. Mau yang ini atau yang ini? Yang kita ini dulu. Ini cap-cip dulu coba. Mana itunya? Gue gak tau liriknya. Cap cip cup ke bangku cup kuda lari kejepit pintu. Yang ini. Oke. Jadi Aduh, nggak sesuai gamenya ya. Oke, kita buka ya. Oke. Nah, ini adalah baju yang harus dihindari. Kenapa kok? Bukan bajunya ya, tapi message-nya. Jangan menjadi orang yang toxic. Maksud depan? Apalagi Apalagi? toxic relationship. Aduh. Nah ini ada seperti biasa ya, kayak brand itu gue gak tau brand luar sih kok, tapi lokal brand itu rata-rata memberikan thank you card. Thank you atau card, ya? ucapan apresiasi yang dibalut dengan desain berbentuk kartu. Oh, ya. Ini depannya ya ucapan bla 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 bullshit. Nah ini. Baru dipuji terus tiba-tiba jadi bullshit. Nah yang unik itu adalah ini barok kok ya, apa paisley? Itu paisley ya? Paisley ya. Paisley berasal dari Persia. Persia. Gue yang betul. bikin kuis. Iya betul. Nah jadi ini sebenarnya berbentuk muka kok. Oh. Ya kan terus kayak part of the brain itu kayak swoosh. Ya. Nah, nih. Kayak muka ngadep samping nggak sih itu? Betul. Ya, muka ngadep samping ya. Nah ini untuk greeting cardnya, thank you cardnya gitu. Ini juga ada kayak message dari filosofi si minoritiesnya. Tapi memang benar, local brand itu selalu punya thank you card atau konsepnya dia ya dalam bentuk kartu yang kita bisa baca. Gue beli produk-produk internasional nggak ada Nggak ada ya? thank you Aquinaldo for purchasing, nggak ada tuh. Kayak sebenarnya kalau sampai thank you terus ada namanya itu karena privilege kita dikasih deh kok. Oh iya, benar juga. Ditujukan ke kita. Bener. Iya. Nggak selalu ada Nggak selalu tulisannya ada. tuh siapa soalnya ya. Cuman kalau yang ini nih kayak thank you card gini ada terus nih. Iya, oke. Dan seperti biasa ini sangat penting sekali kalau di lokal brand. Karena Ini disebut apa sih part ini? wash tag. Wash tag. Oh. Cara merawat. Oh, oke. Bukan Karena cara- iya, bukan karena cara. cara ngerawat nggak selalu di sini, oke. Iya. Ya kan, cara merawat kadang-kadang bisa nempel di bajunya di bagian dalam gitu. Tapi sebenarnya good idea ketika kita memisahkan wash tag-nya itu jadi part tersendiri. Jadi ada gimmick yang lebih menambahkan item di pack yang kita dapat. Itu ilusi sebenarnya, cuman ngaruh ke psychology. Dan setahu gua, wash tag, gua pernah cerita sih di prolog sebelumnya. Gua remind lagi, wash tag dibutuhkan untuk bisa kita drop di consignment store. Oh, itu menjadi Offline store. requirement gitu ya. Requirement. Oke. Kayak gitu. Nah, terus uniknya ada ini drop terbarunya minorities. Kalau takutnya kalau gue presentasi pakai yang L nggak bisa lihat keunikannya gitu. Desain belakangnya yang kayak di kartunya ya? Oh. Yaudah kita pakai ini aja kali ya. Pakai ini aja, pakai ini. Karena desain belakangnya keren banget. Balik. Boom. Very nice ya. Bordirannya juga rapi. Bordir juga. sablon. 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 Persis ya seperti yang di kartu ini ya. Persis. Terus di bagian bawahnya ada brandingnya, minor,
Minorities Tas, ya. Minorities. Bagian depannya Dan apa ya? Ada beberapa, ada dua jenis orang. Ada orang yang suka desain itu mendominasi seluruh baju. Ada orang yang demennya minimalis. Lu yang mana? Gua dua-duanya bisa suka sih, tergantung desainnya sih. Tergantung desainnya. Betul, tapi gue lebih ke arah minimalis. Oh, berarti lu lebih seneng desain depannya gitu, kayak gini. Betul. Ini kan minimalis sekali. Betul. Kalau ini maksimalis kan kayak hampir fullin. Tapi kalau maksimalis seperti ini nggak apa-apa. Karena desainnya itu bukan desain rata-rata kita temukan di produk-produk lainnya. Contoh nih kayak misalkan desainnya maksimalis itu kan kayak muka rapper ada namanya gede tuh. Oh. Nah itu gua kurang gitu. Atau kayak misalkan kartun yang benar-benar muka jeder sebadan-badan gitu. Nah, Uniqlo itu lagi collab sama Yoasobi. Itu desainnya minimalis tuh bagus. Oh, gue belum lihat sih itu. Kecil-kecil doang. Oh, kalau yang nanti coba. sebelum-sebelumnya kan mendominasi sekali kan. Baju-baju rapper-rapper gitu rata-rata yang mendominasi banget. Dan itu gua kayak sempet suka. Sekarang udah biasa aja. Oke. Di bagian belakangnya. Dan uniknya nih kalau kalian bisa lihat sleeve-nya Ini baju lengan panjang atau? 3/4 kok. Oh, 3/4. 3/4. Jadi dia itu bener-bener build-nya itu kayak kaos yang sama gitu lebarnya, tapi dipanjangin. Dipanjangin. Nah ini gue pun hal baru dan ini item pertama gue yang kayak gini kok. Di wardrobe gue juga belum ada sih Belum yang ada, kan? kaos dengan lengan dengan panjang lengan seperti ini. Sebenarnya kan kemarin pas datang gue kan examine dulu kan. Gue sebenarnya mikir kayak agak tricky nih gimana bikin match ya kayak. Cara 3/4 aja udah sulit gitu. Ini berarti jatuhnya tuh kayak kimono gitu. Karena kayak kimono 3/4 juga kan kayak lengannya kimono. kan. Iya. Tunggu, by the way ya, ini gede banget ya? Gede banget. Ini ukuran? L. Wah, ini L sih gede pol loh. Bisa buat berdua nih. Gue jauhin nih. Loh, gede banget. Nah ini juga bisa jadi salah satu reference. Banyak yang DM gua, kok minta saran lokal brand nih yang buat badan-badan agak gemuk dong. Nah ini. Iya. Karena kan memang beberapa teman-teman kita nih mau nyari, ibaratnya badannya agak sedikit berisi, mau dapat build oversize seperti yang kayak kita pakai gitu, kelihatannya sama tenggelam. Mungkin memang ada beberapa brand yang belum bisa provide ukuran tersebut. Nah menurut gue ini bisa. Karena gede banget iya, L-nya. Gede banget. Ini kayak double XL nggak sih gedenya? Ke triple XL ini. Kayak triple XL malah ya. Kalau di regular fit Kalau gitu ya. regular fit. Ini gede banget sih. Bener. Ini mungkin kalau gua yang pakai jadi kayak pakai anduk nggak sih kelar mandi? Pakai daster. Ini panjangnya panjang atau enggak Ke? Kalau panjang kalau ke dilihat bawahnya? Dilihat doang gini ya. Untuk ukuran L ini sih ngeboxy aja. Kayaknya tag juga segini. Oke. Kalau ngomongin panjang. Berarti nggak long line gitu ya, bukan long line. Dia nih ngambilnya boxinya parah banget. Ngelebar ke samping. Ini kita pegang dua orangnya itu masih kelihatan gede gitu loh. Iya. Kayak bendera. Dan memang ini bahannya pun yang ketika dipakai tuh jatuh ya Ke ya. Lemes ya bahannya ya. Lemes. Nah terus nih kok. Very nice. Ini scoop neck atau crew neck? Harusnya crew ya, tapi karena ukurannya gede. Karena ukurannya gede, jadi agak nge-scoop. Agak nge-scoop. Mungkin nggak sampai coak, Iya. nggak sampai kayak lu gini nih. Iya. Tapi nggak akan nyekek juga ke leher gitu. Betul. Dan ini di bagian sampingnya ada slitnya ya. Mana? Ini nih. Iya. Ada slitnya. Ini merupakan salah satu konsep yang sangat thoughtful dari si brand owner ke buyer. Kenapa? Untuk nge-styling yang half tuck jadi gampang nih kalau digini. Yang depannya doang masuk, belakangnya mau jadi rapi. Iya, benar. Karena kalau misalnya masukin setengah doang tuh di bagian sampingnya ngegumpal. jadinya. Iya, bener. Gue penasaran pengen coba pakai sih. Iya kan? Yang ukuran L ini jatuhnya gimana ya di gua ya? Sebelum on fit, mungkin kita ceritakan dulu sedikit tentang minorities. Silakan. Nah, jadi minorities ini bukan sebelum kita bikin konten ini kok ngobrol dulu dong sama ownernya kayak ini apa sih filosofi atau behind the story dari brand ini. Jadi sebenarnya ringan sekali kok, ringan banget. Tidak ada konsep spesifik yang gimana banget, tapi cukup dalam. Oke. Jadi semua collection dia itu curahan hati si owner. Oh. Apa yang dia rasakan terhadap society dia tuangkan ke dalam kaos. Oke. Nah, gua memang belum kulik sespesifik apapun ya. Cuman kalau yang gua tangkap dari collection ini depannya toxic nih. Ya kan? Nah, dijelaskan dengan image di mana orang bersiluet menghadap frontal ke samping terus kayak bagian kepala itu kayak isinya keluar. Ini ya, karena di bagian sininya kayak apa semacam fading gitu, Betul, terbang-terbang ini. Betul. Jadi mungkin kayak impact dari dari negativitas dari toxic itu adalah kayak it consume your brain slowly gitu loh. Kita mau tangkap.
Iya, bener-bener. Ketika lu ngomong gitu, entah bener atau enggak, maksud si owner cerita tentang itu, tapi langsung make sense ya. Desainnya langsung make sense. Langsung make sense gitu. Iya. Dan terus kalau lagi nanti tolong Kong Tai cariin, gue juga punya collection sebelumnya yang Beautiful Mess itu. Dia itu kayak seingat gue ya, kayak yang beautiful, terus yang messnya itu di bawah. Jadi kalau dapet yang tulisannya messnya di bawah, yang beautiful di bagian atas belakang. Itu menunjukkan kayak beautiful mess itu adalah something tuh yang kayak tidak rapi, berantakan tapi masih enak dipandang. Jadi dia align masih center tapi asimetris dari beautiful ke messnya di atas dan bawah. Oke. Jadi lumayan berkonsep sekali nih ownernya nih. Dan minoritas ini tidak seperti brand lain kok. Ini benar-benar udah statement dari owner of the brandnya sendiri. Ini bukan brand cari duit gitu. Oh, jadi kayak bener kalau dia lagi pengen bikin. Kayak ini kayak nggak diurus sebenarnya. Oh, kayak mau berkarya aja gitu. Mau berkarya aja, cuman turns out banyak juga peminatnya dan ini mahal. Gue bisa bilang kategori minoritas itu termasuk t-shirt mahal. Nah, jadi untuk harga kok ya? Harganya? Yang ini kan yang 3/4 sleeve nih. Lengan 3/4. 600.000. Iya. Wah. Dan ini gua mahal ya untuk kaos ya. Kita ngomong kalau ini kaos mahal 600.000. Menurut gua mahal juga sih. Dan lokal brand ya. Dan lokal brand. I mean kayak gua let's say kaos merek Calvin Klein gitu. Yang kita tahu itu high end fashion. Iya, high fashion. Tapi menurut gua kayak enggak deh beli kaos segitu mahal kalau gua gitu. Iya. Cuman ya kembali lagi kalau kita sesuaikan dengan perspektif atau statement si owner di mana dia hanya ingin berkarya bukan buat cari cuan, sah-sah aja. Oh, dan dia pun sudah mengakui kalau dia nggak mau jual ini, dia nggak expect orang buat beli ini. Kayak dia iseng aja gitu. Ada gak nih orang yang menyetujui kalau karya gua harganya segini? Dan ada aja. Dan ternyata ada aja. Iya. Memang kalau kita ngomong fashion produk ya, walaupun produknya memang sebuah kaos, tapi kalau ada makna lain di balik itu lewat desainnya, ceritanya. Jadi mahal dan akan ada aja orang yang dapat message-nya dan bisa appreciate message-nya. Betul. Dan orang akan willing untuk beli tidak hanya sekedar kaos, namun keseluruhan dari apa yang ditawarkan di sini. Setuju. Kaos dan juga cerita di balik itu, maknanya dan lain-lain. Iya. Tapi memang ini pun kalau kita ngomong kaosnya toh, gua rasa ini sesuatu yang tidak banyak di offer ya oleh brand. Yaitu bentuknya. Bentuknya yang 3/4 ini sih segol jarang gak sih yang kayak begini? Jarang ya? Jarang. Gila ini tuh kayak buat pahanya kok akuin gitu. Dan masih ada longgar lagi. Masih ada space. Iya. Coba kita lihat yang satu lagi. Oke. Yang satu lagi nih regular sebenarnya kaos biasa aja gitu. Cuman memang desainnya menurut gua effortless. Nih, jadi tampak depan ada di sini. Dada kanan. Tampak belakang itu kebalikannya doang gitu. Sama. Iya. Tapi dia tuh kayak begini gitu. Ada di punggung kanan gitu jadi. Betul. Ya di belakang kanan. Dengan desain yang sama tulisannya? Sama. Minorities? Oh enggak. Beda, bacaannya depannya beda. itu tentang collection dia yang toxic ini. Oh, nih, bacaannya nih. Coba bacakan Kay. They judge, they spread dumb, mannerless opinions and decisions everywhere. They see everything in black and white. They make you feel shaky of yourself. They are toxic. Oh, oke. Jadi tentang menceritakan tentang karakteristik atau opinion yang arahnya tuh ke toxic gitu. Oke. Cuman gua kalau boleh komen nih kok ya, kalau gua jadi si owner, ini kan tampak belakangnya di sini. Nih. Balik deh. Tampak belakang di sini, ya balik. Lebih bawah ya? Lebih bawah. Di bagian mendingan gua simetrisin. Di belakang akan lebih aneh itu kalau agak ke bawah, cuman menurut gua itu akan jadi lebih selling point menurut gua. Oke. Karena memang kalau ini dikebawahin agak turun ya jadinya. Agak turun. Terlalu turun gitu untuk desain di belakang. Oke. Nah ini ya kaos biasa. Tapi lagi-lagi emang cuttingnya tuh super duper gede ya. Padahal ini udah size yang M. Kali ini. Tapi masih gedenya. Yo, gede ya, gede banget. Menurut gua kaos-kaos seperti ini akan sangat bagus untuk jadi outer, main layering. Iya, setuju sih, setuju. Kena turtleneck ya kan, pakai hand socks gitu. Iya. Dan di bagian sampingnya masih dengan detail slitnya ini ya. Dia memang selalu ada slitnya ini kan? Selalu ya? Iya selalu. Kalau setahu ini. Dan ini buat layering juga asik ya, karena di bagian inner kita jadi bisa lebih apalagi benar. pakai long line yang ada patternnya. Jadi kelihatan karena ada slitnya ini.
Gitu ya. Ya untuk Prolog kali ini memang kalau dari segi desain nggak banyak yang bisa kita sharing ya. Cuman kalau dari segi cutting ini salah satu brand, especially local brand yang cuttingannya lumayan berani, gede banget. Oke. Tapi itu juga di satu sisi jadi poin plus. Poin plus ya. Karena ketika tidak banyak yang sebetulnya dari visualnya doang kita lihat apa ya yang bisa kita bahas. Tapi setelah kita kulik, ternyata kayak yang tadi yang toxic terus gambarnya itu tuh justru menjadi sesuatu yang lebih intriguing Jadi gitu. USP-nya ya. Jadi USP-nya karena kalau kita ngelihat desainnya doang, tapi setelah biasa, desain yang bagus gitu. Tapi ketika kita tahu artinya, kita akan lebih mesmerize gitu. Betul, kita akan lebih menghargai kita punya ini. Benar-benar, dan itulah value dari fashion produk yang menurut gue alangkah bagusnya kalau kita punya. Jadi selain desain visual yang bagus, namun alasan kenapa kita mendesain itu, alasan atau cerita di balik gambar itu. Iya, meaningnya itu juga sama penting ya. Seru kan? Seru ya? Ya, seru. Seru. Kayak kebayangin ketika brand itu tuh diomongin seperti ini. Iya, benar. Ini sekarang kita Markipa kali ya. Marki pakai, Mari kita pakai. Marki try, Mari kita try. Marki on, Mari kita try on. Marki fit. Mari kita fitting. Oh, ternyata ya. Mari kita next fit. Hah? Belum dibahas. Karena tadi kan kita bilang ini 3/4. Tapi pas dipakai Long sleeve. Jadi panjang. Mungkin kita ralat kok ya. Karena yang dari sepengetahuan gue ini hanya ada 2 size, M dan L. Ini sebenarnya long sleeve yang build-nya itu lengan pendek. Kalau long sleeve itu kan ngecil ke bawah biasanya, ngikutin bentuk lengan. Ini tuh emang bener-bener ya udah gitu, lengan Ini semua nih. Lempeng gitu. Lempeng. Ini tuh bisa kayak ini kalau di yang Jepang suka gini. Oh, pris. Bukan pris. Gue kebayang kayak bapaknya Hinata gitu loh. Oh, yang pakaian Jepang terus tangannya masuk ini kalau ngomong. Aku bisa. Begini gampang banget nih itu. Iya gitu, bener-bener. Zombie Cina kan? Zombie Cina kan Kayak orang gila gak sih? Yang diikat di. Oh iya bener. Jadi long sleeve ya kalau kita pakai ya. Dan memang cuttingnya ternyata gede banget karena si Keke di sini pakainya size L dan memang jatuhnya gede sekali. Gue pakai yang size M, jatuhnya kayak lu pakai size L tapi di badan gue gitu. Dan ini ada uniknya kan kalau aku nggak ditakin ya. Nggak ditakin. Kalau ditakin tuh cantik sekali. Tuh. Karena tadi ya ada slitnya di bagian samping ya. Bagian belakang. Bagian belakangnya ya. Nah, gitu. Terus, tapi menurut gue lengan ini ternyata keren kok menurut gue ya. Kalau lu masukin kantong tuh kayak siluet itu ada yang nggak kebuang gitu. Misalkan kalau long sleeve ya udah aja gitu. Ini tuh kayak ketika lu rapetin tuh ada bagian yang masih melebar di samping gitu loh. Karena bagian hand openingnya gede banget ya. Iya. Ini pakai hidden blade juga nggak kelihatan. Pakai apa blade? Hidden blade ya, kayak Assassin's Creed gitu ya. Dan shouldernya drop banget. Mungkin kita kecelek karena itu karena kita dari tadi kita ngitung lengannya itu dari sini. Dari shoulder. Makanya pas kita lihat sebelum dipakai 3/4. Tips untuk kalian jangan ngitung dari shoulder, dari head and shoulder. Waduh. Yes. Head and shoulder. Jotan Slim. Ya. Jadi ini oversize banget sih. Banget sih. Sejati. Ada yang lebih gede dari L nggak? Ada. Dan L-nya pun udah segede ini sih. Ini gede sekali. Mari kita coba yang satu lagi. Ya, mari. Marki Chop. Getting bread, earning for me. Jadi Rich Brian partner saya. Nah, kali ini 3/4. malah jadi 3/4. Jadi kita sepertinya ada miskom ya. Kita berdua underperform ternyata. Aduh, ternyata saya underperform ternyata. Di lu sih nggak? Di lu 3/4. Hampir 3/4 ya kayaknya ya. Karena sekali lagi cutting shouldernya itu very drop. Betul. Cuttingnya ada sini. Ini tapi kalau gue tanya lu setuju gak kok ini salah satu oversize yang bahannya adem. Karena memang pemilihan bahannya pun bukan lemas. Iya. Lemas. Iya, benar. Lemas.
Jadi memang kalau di compare sama tag misalnya, pas lagi pakai tag itu jatuhnya nggak begini. Jadi different kind of silhouettes pas lagi dipakai. Dan menurut gua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kok. Kalau kayak di brand gua itu, menurut gua pribadi lebih bagus di foto. Karena dia tuh gampang diatur gitu. Kekurangannya gampang lecek. Kalau yang kaku-kaku gitu. Kalau yang kayak gini lu banyak pergerakan, banyak movement apa, ya lemas aja kelihatannya. Iya. Dan ini jatuhnya pun nggak ini ya, nggak. Ini jatuhnya kurang lebih kayak tadi berarti ya? Atau lebih panjang ini? Segini juga ya? Segini. Masih dengan si slitnya juga. Slit ini lumayan gede by the way, tuh. Ya, lumayan gede. Jadi kalau misalkan pakai long line misalnya itu bisa bakal pop warna long line di dalamannya. Kalau tiba-tiba dipakai, tiba-tiba jadi manekin. Dan seperti kayak bilang tadi, kalau ditakin asik. Jadi ada detail yang tuh bisa dapat ini. Jadi bisa explore di bagian tuck-in-nya. Coba menurut kalian gimana? Dia agak di atas tadi kan gue lebih demen di bawah. Ya sebenarnya sih not bad juga ya, dari atas emang udah seharusnya di sini. Iya memang kayaknya udah seharusnya di sini desain belakang tuh. Tapi kalau pilih satu, lebih suka yang ini apa yang tadi? Tadi? Sama, gue juga yang tadi. Karena yang tadi itu memberikan, ibaratnya yang tadi tuh item yang benar-benar, nih item baru di wardrobe lu. Ya, gitu. Bener. Lengannya gede banget soalnya. Jadi long sleeve-nya lebar banget. Lebar. Hand opening-nya soalnya gede pol. Betul. Nice. Minorities atau minorities? Minorities. Jadi yang tadi kita pakai, yang lengannya gede 600.000. 600.000. Yang ini 500.000. Opini kita mahal untuk kaos mahal. Kembali lagi kalau yang kita jual, kalau yang owner ini jual itu adalah nilai atau value dari artnya, sah-sah aja. Ya, bahkan kalau kita ngomong value dari art ya, sebetulnya memang tidak ada tolok ukur yang pasti. Betul. Mau dijual 500.000 jadi sah, dan ada legit jual 1 juta juga sah-sah. Legit gue lihat IG-nya pun bukan IG jualan. Maksudnya iya dia repost orang-orang yang pakai, cuman kayak nggak aktif banget yang kayak melakukan media promosi, branding yang gimana, collab sini collab sana, enggak ya. Ownernya lagi mood bikin-bikin, ownernya lagi mood keluarin desain baru keluarin. Dan ternyata laku-laku juga ya. Ini hebat ya. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan. Jadi itu tadi prolog kita hari ini. Semoga semoga bermanfaat dan menjadi referensi baru kalian, terutama spesialisasi untuk brand ini yang cuttingannya gede banget ya, buat gede kalian banget. Yang sering nge-reach gua mau ngakuin kayak, "Oh, badan gua tuh agak gemuk. Oh, badan gua tuh berisi banget, lebar. Kalau mau pakai oversize dari brand apa ya?" Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi. Ya, terutama yang L ya, karena gede banget yang L. Gua sih ini baru pertama kali gua pakai baju oversize dan gua ngerasa kayak harusnya gue yang M aja. Karena biasanya lu malah maunya naik ya, L, XL. Ini gede banget. Iya, bener-bener ini gede banget sih. Ingat, yang gue pakai di sini M. Ingat baik-baik. M. Tuh, ini M-nya seperti ini. L. Oh iya lu ya. Oh tuh gede banget tuh. Ini bisa keluar Manda, Susano, mungkin gue bisa ngumpet di dalamnya juga. Jadi tiba-tiba nongol gue set dari lengan lo. Karena gede banget. Oke, jadi itu tadi prolog part 3 featuring minor ties, gitu lah ya. Hope you guys enjoy this video. Dan seperti biasa kalau kalian ingin ada prolog brand lain, jangan lupa untuk pakai hashtagnya Tantangin 021. Dan banyak banget yang request Hiket kok. Banyak banget yang request di YouTube. Oh alah, kita goib. Brand goib bener. Dan kita kemarin baru bikin konten, kita berdua pakai Hiket. Betul. Itu brand yang salah satu luar biasa kok. Dia belum launching sold out. Cepet banget ya. Belum launching sold out. Bahkan sebelum dia siapin koleksi terbaru, sold out. Sebelum brand itu lahir, sold out. Jadi jualan udah. Jadi goib banget memang itu. Ini udah 3 kali kok ya. Kita prolog atasan terus. Bawahan belum ya? Brand yang jualan bawahan. Betul. Sebenarnya gue lagi pakai bawahan lokal. Ini bisa masuk produk lokal. BNN. Bayi Jangan nakal, naughty not, betul. Itu aja untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe. Tombol subscribe ada di mana sih kak? Ada di, ya ampun. Coba bentar, gue cari dulu ya. Enggak. Di situ. Gede banget soalnya soalnya semua juga muat buat nyimpen ini itu. Gitu, kalau udah di subscribe, share, like, turn on the notification bell. Jangan sampai ketinggalan prolog lainnya. Thank you so much for watching. This is Christian. This is Quinn. Bye bye.